Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Suprabawati, dalam pembelajaran kali ini, Dinamika Kimia 1. Pendahuluan, pada abad pertengahan ke-19, para ilmuwan telah mengembangkan suatu teori baru untuk menggantikan teori kalorik, di mana teori ini beranggapan bahwa zat tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang selalu bergerak. Teori kinetik atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas seperti tekanan, suhu atau volume, dan memperhatikan komposisi molekular mereka, serta bagaimana gerakan yang ditimbulkan. Intinya, teori ini menyatakan bahwa tekanan ini tidaklah disebabkan oleh gerakan vibrasi di antara molekul, melainkan disebabkan oleh adanya tumbukan antar molekul yang memiliki kecepatan yang bergerak yang berbeda-beda. Teori kinetik dikenal pula sebagai teori kinetik molekular, teori tumbukan, atau teori kinetik pada gas. Dengan demikian, teori kinetik gas akan membahas tentang sifat-sifat gas yang berhubungan dengan gerakan translasi atom atau molekul gas yang bebas dan sifatnya kontinu dari komponen-komponen penyusunnya, serta menguji bagaimana sifat-sifat gas yang ditimbulkan. Untuk dapat membahas sifat-sifat gas ini dengan lebih sempurna, maka kita mempelajari dengan teori kinetika gas yang menggunakan pendekatan gas ideal, yaitu berdasarkan pada sumber penelitian ataupun sumber ilmuwan Atkin tahun 2006, Castellan tahun 1983, dan Mortimer tahun 2008. Sebagai awal, bahwa pendekatan gas ideal ini harap kita memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut, di mana 1. Gas terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil, tentunya memiliki massa tertentu. Yang kedua, molekul-molekul ini, sebagaimana kita ketahui bahwa molekul-molekul gas bergerak secara acak, di mana partikel-partikel yang bergerak sangat cepat itu secara konstan bertumbukan dengan dinding-dinding wadah. 3. Tumbukan-tumbukan partikel gas terhadap dinding wadah bersifat lenting atau elastis sempurna. Artinya dia bisa memantul dalam pergerakannya dalam segala arah. Yang keempat, yaitu interaksi antar molekulnya itu dapat diabaikan. Mereka tidak mengeluarkan atau tidak mempengaruhi gaya satu sama lain, tetapi karenanya tidak akan mempengaruhi perubahan energi. Artinya tidak ada energi translasi yang diubah menjadi energi rotasi, vibrasi, maupun energi lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan energi. 5. Keseluruhan volume molekul-molekul gas secara individual dapat diabaikan jika dibandingkan dengan volume wadah. Hal ini mungkin pernyataannya setara dengan menyatakan bahwa jarak rata-rata antar partikel gas cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran molekul gas itu sendiri. Artinya ukurannya sangat kecil, berada pada sebuah wadah yang sangat besar. 6. Bahwa molekul-molekul gas tersebut berbentuk bola sempurna dan sifatnya lentur atau elastik. 7. Di mana energi kinetik rata-rata partikel gas itu bergantung hanya kepada suhu sistem. Dan yang 8 adalah efek-efek relativistik dan efek-efek mekanika kuantumnya dapat diabaikan. Artinya, karena jarak antar partikel lebih besar dari panjang gelombang panas, maka molekul-molekul gas diperlakukan sebagai objek klasikal. Yang pertama, fenomena yang terjadi pada partikel gas di sini adalah adanya tumbukan, di mana tumbukan yang terjadi hanyalah mengubah kecepatan arah. Tumbukan tersebut terjadi atau tergambarkan pada gambar pada layar, di mana jumlah rata-rata tumbukan yang terjadi pada satuan waktu atau tiap satuan waktu itu dibuat oleh partikel tunggal. Artinya partikelnya satu, di mana disebut sebagai frekuensi tumbukan. Jadi bagaimana dia bertumbukan satu sama lain ataupun antara partikel itu sendiri dengan dinding wadah. Frekuensi tumbukan tentu sangat memegang peranan penting dalam membahas sifat-sifat transportasi gas dan reaksi-reaksi kimia dalam fasa gas, di mana jarak rata-rata gerakan partikel antara tumbukan yang satu dengan yang lain itu kita sebut sebagai jalan bebas rata-rata.
yang memegang peranan penting dalam membahas fenomena transport atau sifat molekul tertentu sebelum tumbukan. Beberapa konsep fisika yang penting dalam pelajaran kali ini yang perlu kita fokuskan, yaitu antara lain yang pertama adalah gaya dan satuannya, di mana gaya ini merupakan konsep yang paling mendasar dalam ilmu fisika. Dalam ilmu mekanika klasik juga dirumuskan oleh Isaac Newton pada akhir abad ke-17. Besarnya gaya F diberikan oleh hukum kedua Newton tentang gerak, yaitu gaya atau F merupakan massa dikali percepatan, atau F sama dengan M dikali A. Percepatan gerak jatuh bebas dari sebuah benda di permukaan bumi adalah nilainya terstandar yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga gaya gravitasi yang bekerja pada massa 1 kg yaitu F sama dengan massanya 1 kg dikali percepatannya adalah 9,81 meter per second kuadrat menghasilkan gaya sebesar 9,8 kg meter per second kuadrat atau bisa menjadi 9,8 Newton. Baik, dari sini kita bisa melangkah lebih lanjut lagi untuk mengetahui bahwa satuan gaya Newton ini akan setara dengan nilai berapa, yaitu bahwa 1 Newton itu setara dengan 1 kg meter second kuadrat. Dalam hal ini adalah 1 Newton meter atau 1 kg meter kuadrat per second kuadrat itu kita sebut sebagai 1 Joule. Jadi 9,8 Joule dibutuhkan untuk menaikkan massa 1 kg pada jarak vertikal 1 meter di atas permukaan bumi. Jadi sekarang tidak bingung lagi ya, jika disebutkan sebagai 1 Joule, maka 1 Joule ataupun Joule itu sendiri dibutuhkan untuk menaikkan massa sebesar 1 kg pada jarak vertikal 1 meter pada permukaan bumi. Baik, saya lanjutkan, yaitu konsep fisika yang kedua yang penting yang mungkin kita bisa fokuskan, yaitu adalah kecepatan. Bahwa menurut mekanika klasik, keadaan dari satu partikel yang ditentukan oleh posisi dan kecepatannya. Jika partikel bergerak dalam 3 dimensi, kita dapat menentukan posisinya melalui koordinat X, Y, dan Z. Atau kita sebut juga sebagai koordinat yang secara umum sekali disebut sebagai koordinat Kartesian. Ketiga koordinat tersebut ekuivalen dengan vektor 3 dimensi R yang disebut sebagai vektor posisi, di mana vektor posisi merupakan segmen garis terarah yang menjangkau koordinat lokasi dari satu partikel yang disebut sebagai komponen Kartesian X, Y, dan Z dari vektor posisi. Vektor dinyatakan dengan tanda panah, yaitu seperti tanda panah yang terdapat pada layar, atau dinyatakan dalam tanda kurung R sama dengan tanda kurung X, Y, Z. Di mana kecepatan partikel ini merupakan sebuah vektor karena memang tadi saya sampaikan bahwa partikelnya akan bergerak ke segala arah dengan komponen Kartesian berupa partikel kecepatannya Vx, Vy, dan Vz. Pada koordinat Kartesian menurut Mortimer tahun 2008, bahwa komponen-komponen kecepatan ini merupakan diferensial waktu dari koordinat Kartesian, yaitu Vx ini sama dengan dx per dt, Vy sama dengan dy per dt, dan Vz sama dengan dz per dt, di mana ketiga vektor pada segala arah atau pada arah Kartesian X, Y, dan Z, kita bisa menyetarakannya dengan bentuk persamaan V sama dengan dr rata-rata per dt. Baiklah, para pembelajar sekalian, konsep fisika yang penting ketiga adalah hukum gerak Newton, di mana hukum gerak Newton ini kita sebut sebagai hukum kelembaman. Hukum kelembaman merupakan sebuah partikel stasioner yang cenderung untuk diam, kecuali ada gaya yang bekerja kepadanya. Jadi tidak bisa terusik sebelum ada gaya yang bekerja kepadanya. Dan sebuah partikel yang bergerak cenderung terus bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah, kecuali ada gaya yang melawannya. Sedangkan hukum yang kedua adalah jika sebuah partikel bergerak hanya dalam arah X, maka hukum kedua Newton itu bisa kita rumuskan menjadi Fx sama dengan massa dikali percepatan pada koordinat X.
yaitu sama dengan massa dikali turunan kecepatan per detik menjadi massa d kuadrat x per dt kuadrat. Itu kita turunkan dalam persamaan. Dalam persamaan ini yang saya maksud sebagai fx adalah artinya gaya yang bekerja dalam arah x. Tentu pula, jika saya sebutkan bahwa fy, maka fy adalah gaya dalam arah y, yang bekerja pada satu benda yang memiliki massa. X-nya adalah koordinat, Vx adalah komponen kecepatan dalam arah x, dan Ax adalah percepatan dalam arah x. Percepatan merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari vektor posisi. Suatu partikel bergerak dalam 3 dimensi, maka hukum kedua Newton akan dinyatakan dengan persamaan vektor hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma sama dengan m turunan dari kecepatan per detik menjadi m d kuadrat r per detik kuadrat. Yang keempat, yaitu fokuskan kembali pada sifat konsep fisika yang penting, yaitu keadaan mikroskopis untuk menyatakan arah atau vektor. Artinya disebutkan mikroskopis, dia hanya berada pada partikelnya sendiri dalam sebuah sistem, tidak terpengaruh oleh lingkungan di luar, atau lingkungan keadaan makroskopis. Menurut mekanika klasik, sistem keadaan mikroskopis ditentukan dengan posisi dan kecepatannya. Jumlah partikel dari kisaran 1 sampai ke n dan vektor r dari posisi ke i dapat ditulis sebagai jumlah vektor dari 3 koordinat kartesian. Ri sama dengan I, Xi, J, Yi, dan K, Zi pada persamaan 5 di layar. Notasi I, J, dan K dalam persamaan ini merupakan besaran skalar atau besaran komponen yang dapat menjadi positif, negatif, atau 0, dan vektor satuan. Frekuensi tumbukan antar molekul, di mana kita bagi menjadi frekuensi tumbukan pertama adalah pada molekul tunggal atau sejenis, yaitu A, kemudian frekuensi antar tumbukan molekul yang sejenis, A dengan A, kemudian molekul tumbukan yang tidak sejenis, atau A dengan B, dan tumbukan dengan dinding. Jadi ada 4 yang bisa kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Baik, saya mulai. Pertama, yaitu frekuensi tumbukan antar molekul yang sejenis atau identik. Misalnya saja, saya nyatakan bahwa molekulnya ini terdiri dari partikel atom A, di mana teori kinetika gas memungkinkan kita memperkirakan frekuensi tumbukan antar molekul dan jarak yang ditempuh rata-rata untuk mencapai tumbukannya. Pendekatan yang paling sempurna, yang paling sederhana dalam memecahkan masalah ini adalah jika kita menganggap bahwa semua atom itu bergerak dalam sebuah wadah yang berbentuk tabung. Jika pada layar, jika atom bergerak dengan kecepatan rata-rata relatif terhadap molekul lain, maka kecepatan relatif selama selang waktu di dalam tabung akan terjadi tumbukan dengan luas sigma sama dengan pi d kuadrat. Terlihat ini adalah tabung yang berarah horizontal, kemudian dia memiliki jari-jarinya, diameter adalah 2 kali jari-jari, maka luasnya itu adalah pi d kuadrat, dan menempuh jarak sepanjang tabung yang menghasilkan kecepatan relatif, dikali waktu dan volume tabung. Jadi sehingga di mana sigma ini merupakan penampang lintang dari tumbukan. Dari sini kita bisa menurunkan konsep-konsep pemikiran yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa kita bisa menemukan notasi-notasi yang mungkin kita harus fokuskan kembali untuk bisa mempermudah pembelajaran berikutnya, yaitu kecepatan atom kita nyatakan dengan notasi C, kecepatan rata-rata relatif terhadap molekul lain kita sebut sebagai C relatif, selang waktunya adalah delta T, jarak sepanjang tabung adalah D, luas tabungnya adalah PR kuadrat, volume tabungnya adalah PR kuadrat dikali D, K
tampak lintang tumbukannya adalah sigma, dan jumlah molekul per satuan volume adalah NV. Maka, apa yang terjadi, para pembelajar? Terjadi tumbukan dalam tabung. Menurut risetnya Atkins 2006 dan Octobi tahun 2008, bahwa jumlah tumbukan dalam silinder bervolume dalam satu rentang waktu adalah sigma sama dengan kecepatan relatif dikali selang waktu dikali jumlah molekul per satuan volume atau kerapatan molekul. Jumlah frekuensi tumbukan adalah sigma sama dengan kecepatan relatif dikali kerapatannya. Kecepatan relatif bisa saya nyatakan di sini bahwa dia merupakan akar 2 dikali kecepatan atom. Kenapa akar 2? Karena pada kecepatan ini tumbukan antar partikelnya berlangsung 2 arah, sehingga satu bagian tumbukan itu melingkupi 2 pergerakan, sehingga menjadi akar 2 dikali kecepatan atomnya. Maka dari sini kita turunkan kembali dengan konsep-konsep tumbukan, perumusannya, yaitu kita dapatkan frekuensi tumbukan antar molekul atom yang tunggal atau ZA. Ini kita nyatakan sama dengan kecepatan relatif dikali kerapatannya. Sehingga ZA didapatkan hasil akhir yaitu sigma dikali akar 2 dikali C atau kecepatan atomnya. Frekuensi tumbukan molekul tunggal ini kita bisa simpulkan bahwa kecepatan relatif sama dengan akar 2 dikali C, kecepatan atom A sama dengan sigma dikali kecepatan relatif dikali kerapatan molekulnya, kemudian ZA sama dengan sigma dikali akar 2 dikali kecepatan atom dikali kerapatan molekulnya. Dari sini kita berkaitan dengan penurunan rumus, yaitu pada step 1 sampai step 13, kita menyatakan bahwa antar molekul sejenis tadi adalah yang awalnya adalah ZA, kemudian bagaimana jika ZA akan bertumbukan dengan A, yang kita notasikan menjadi ZAA, yaitu kita dapatkan hasil akhir, yaitu yang kita kaitkan juga dengan perhitungan tekanan dan konstanta ketetapan Boltzmann dengan suhu T, maka kita dapatkan bahwa ZAA adalah pi D kuadrat dibagi 2kT dikali 1 per akar 2 dikali NV kuadrat. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa pertama, tumbukan antar molekul sejenis yaitu A, misalnya saja nitrogen pada tabung N2, maka antara N dengan N terjadi tumbukan, frekuensi tumbukannya sebesar pi D kuadrat dikali 4kT dikali pi dikali M, akar atau pangkat setengah dikali NV kuadrat. Bagaimana jika dalam tabung tersebut molekulnya tidak identik, artinya antar A dengan B? Dapat terlihat pada gambar 113 bahwa tampak lintang tumbukannya itu dia memiliki diameter yang berbeda, sehingga diameter totalnya adalah setengah dikali diameter partikel yang A ditambah partikel yang B. Maka perumusannya kembali kita modifikasi. Jika misalnya tumbukan terjadi pada 2 molekul yang saling mendekat dalam jarak D, maka jarak sebesar ini disebut sebagai diameter tumbukan. Jadi antara titik diameter dengan titik diameter A dengan B, kita gabungkan itu menjadi jarak D. Di mana area sigma merupakan area yang ditimbulkan antara titik pusat partikel A dengan titik pusat partikel B yang kemudian membentuk jarak. Harga diameter tumbukan tersebut bagi molekul-molekul yang berbentuk bulat atau bola itu sama dengan diameter bola tersebut. Untuk molekul A dan B yang tak sejenis, maka massa molekulnya merupakan massa yang terreduksi pi. Artinya bahwa massanya itu adalah massa atom tunggalnya. Jadi massa yang sudah
terdata, sudah ada nilainya. Kemudian, diameter tumbukannya adalah rata-rata dari diameter kedua molekul yang bertumbukan. Sehingga kita bisa simpulkan kalau tadi adalah 4 kT untuk molekul yang sejenis, maka untuk molekul yang tidak sejenis A dan B, frekuensi tumbukannya atau ZAB-nya sama dengan PD kuadrat, 8 kT per PM dibagi atau dikali pangkat setengah, kemudian kerapatan molekul A dikali kerapatan molekul B per V kuadrat. Dari persamaan ini, bila kita memperbesar tekanan, maka kerapatan molekulnya akan membesar. Sehingga kemungkinan tumbukan akan terjadi lebih banyak dan frekuensinya akan meningkat. Nah, sekarang hitung yuk, bagaimana jika molekul gas nitrogen pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 25 derajat Celcius memiliki frekuensi tumbukan sebesar 7 kali 10 pangkat 9 per second. Berapa kali molekul-molekul nitrogen bertumbukan dalam setiap detik? Apakah mudah menjawabnya? Silakan Anda catat dulu dalam catatannya. Nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Baik, kita lanjutkan bagaimana jika frekuensi tumbukan ini memiliki jalan bebas rata-rata atau mean free path atau lambda. Bagaimana jika sebuah molekul gas ini bergerak dengan laju yang konstan sepanjang garis lurus, maka jarak rata-ratanya ini kita sebut sebagai jalan yang bebas rata-rata. Kalau saya sampaikan bahwa molekul bergerak dengan kecepatan c dan bertumbukan dengan molekul-molekul lain secara beruntun dengan frekuensi z, maka waktu untuk mencapai tumbukan adalah 1 per z. Maka jika v atau kecepatan itu adalah jarak per waktu, maka jarak itu adalah antar tumbukan, yaitu kecepatan molekul dikali waktu, yang dinyatakan sebagai kecepatan dibagi frekuensi, atau C per Z, di mana Z adalah tumbukan dari molekul tunggalnya. Maka jalan bebas rata-rata atau mean free path itu adalah sebesar KT, setelah kita turunkan menjadi KT per P sigma akar 2. Kemudian bagaimana jika tumbukan itu berada di bidang permukaan? Tentu saja ini berlaku dan bermanfaat untuk perhitungan-perhitungan berikutnya jika kita memiliki sebuah gas yang bervolume atau gas yang masuk pada pori-pori rongga dalam tabungnya. Jika dinding suatu tabung memiliki luas A yang berdiri secara garis tegak lurus terhadap sumbu X atau disebut sebagai tabung vertikal, dan kemudian tabung tersebut berisi gas dengan kerapatan NV, maka kecepatan Vx-nya dapat menumbuk dalam waktu delta T. Jika jarak yang ditempuh molekul gas untuk mencapai dinding lebih kecil atau sama dengan Vx dikali delta T, maka semua molekul yang berada dalam volume A dikali Vx dikali delta T akan menumbuk dinding dengan kecepatan rata-rata imajiner 0 sampai tak terhingga. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa tumbukan berlangsung ke segala arah. Tumbukan dalam interval waktu yang disebutkan tadi, yaitu kita bisa hitung jumlah tumbukannya sama dengan N per V dikali A dikali delta T, integral limit dari 0 sampai tak terhingga, kemudian kalikan dengan Vx dan kemudian fungsi Vx dVx. Baik, kita turunkan persamaan fungsi Vx dan dVx menjadi sebuah tumbukan yang kita penurunan rumus dari poin 1, 2, dan 3, di mana jumlah tumbukannya itu tadi sudah disampaikan bahwa jumlah tumbukannya adalah N per V dikali A dikali delta T, dan seterusnya. Kita gabung dengan distribusi kecepatan fungsi Vx sama dengan M dibagi 2Pi KT pangkat setengah, limit dari 0 sampai tak terhingga, Vx E eksponensial dari MVx kuadrat per 2 KT dVx. Sehingga kita dapat simpulkan bagaimana pergerakan yang dengan pada dinding tabung, kita dapatkan rumusan ZW dengan dinding,
yaitu sama dengan KT per 2 PM pangkat setengah N dikali V. Untuk saat ini, mungkin perumusan-perumusan yang ada, kita bisa manfaatkan lagi untuk pertemuan berikutnya, kita bisa bahas kembali untuk bisa melihat manfaat dari rumusan-rumusan ini terhadap menentukan laju-laju efusi ataupun kinetika molekul gas yang lain. Perlu saya sampaikan di sini bahwa persamaan untuk tumbukan dengan dinding tabung itu banyak sekali manfaatnya, diantaranya adalah menentukan laju efusi gas pada lubang kapiler yang juga bisa menentukan laju efusi Graham. Baik, kita kembali pada kunci jawaban untuk hitung yuk 1. Bagaimana nih jawabannya? Yaitu molekul gas N2 pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, berapa kali molekul nitrogennya itu bertumbukan dalam setiap detik? Jawabannya adalah sebesar 7 kali 10 pangkat 9 kali tumbukannya. Wah, sepertinya banyak sekali yang jawabannya benar ya. Baik, yang terakhir untuk pembelajaran yang pertama kali ini, kita bisa berikutnya akan memanfaatkan ini dalam soal-soal latihan dan soal-soal hitungan. Baik, terima kasih para pembelajar. Saya ucapkan semangat untuk belajar dinamika kimia pertama. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.